ini bio pertumbuhan tentang ikan di bibit-bibit ikan, rebon untuk petis, ada semuanya. Saat ini hampir 1 tahun Mangrove Center Tuban terus melakukan kegiatan pasca diresmikannya Bank Benih Mangrove dan Mangrove Center. Namun bagaimana dengan saat ini? Perkembangan apa yang sudah terjadi di Mangrove Center? Apakah benih mangrove berfungsi dengan baik? Untuk itulah kapal Jawa Timur yang dipimpin Suparto Wijoyo berkesempatan mengunjungi Bank Benih Mangrove dan Mangrove Center. Ternyata perkembangannya cukup pesat. Perkembangannya ini boleh dikata cepat sekali ya, cepat sekali, utamanya di dalam education, yaitu edukatif ya, siswa-siswa mulai dari siswa SD sampai ke mahasiswa itu sangat antusias sekali dengan adanya Mangrove Center di sini, sebab banyak bekal-bekal yang kita salurkan kepada mereka itu. Kerjasamanya antara pemerintah dengan kapal ini menurut saya sangat bagus sekali. Jadi saling memberikan respon itu. Pemerintah pun juga demikian, dari pihak kapal pun juga demikian. Jadi ada kerjasama yang baik antara kedua belah pihak ini dan dibantu oleh masyarakat begitu. Mangrove Center Tuban menjadi bukti nyata bahwa keberadaan hutan mangrove akan menjadi habitat bagi satwa liar, salah satunya burung. Mangrove yang ditanam oleh kelompok tani di area Mangrove Center Tuban telah berkembang menjadi hutan. Bahkan kini Bank Benih Mangrove Tuban tidak hanya memberikan bibit mangrove untuk ditanam di Jawa Timur, namun hingga luar Jawa Timur. Karena yang diresmikan Pak Karwo itu adalah di bidang pembibitan, volume bibit secara kualitas dan kuantitas bibit yang kita produksi dan kita sebarkan kepada masyarakat dari tahun ke tahun mengalami pertambahan yang signifikan. Contohnya untuk tahun 2012 kemarin kita memproduksi tidak kurang dari 3 juta bibit mangrove dan tanaman kehutanan lainnya yang sudah tersebar di seluruh Jawa Timur dan khususnya Jawa Timur dan tidak sedikit yang di luar provinsi gitu. Setelah Pak Dekarwo ke sini kita sudah nambahi beberapa sarana dan prasarana yang sudah berkembang, antara lain dulu yang tempat kita gunakan untuk pameran ketika itu sekarang sudah kita ginikan 11 guest house penginapan. Jadi kita sudah punya 27 kamar untuk penginapan. Contoh kecil yang kita gunakan pameran itu sekarang sudah kita gunakan untuk guest house untuk penginapan teman-teman yang melakukan kegiatan di sini. Terus untuk Sarpras MCK, alhamdulillah kita sudah punya sekitar 99 titik MCK yang permanen yang bisa digunakan untuk kegiatan sekitar 2.000 sampai 3.000 orang dengan baik. Artinya kalau kita melakukan kegiatan 3.000 orang, insya Allah MCK-nya sudah memadai. Terus aula-aula, jadi sepanjang pantai ini kita dirikan aula-aula untuk pertemuan, untuk kegiatan baik lewat pramuka, OSIS dan lain sebagainya, tapi kita titik beratkan pada isu-isu lingkungan demikian. Jadi intinya pasca diresmikan oleh Pak D di sini, secara kualitas maupun kuantitas pertumbuhannya maju dengan signifikan gitu, karena kebersamaan antara pengurus dan lain sebagainya, serta dukungan dari berbagai elemen, terutama dukungan dari pemerintah daerah tingkat 2 Tuban demikian. Provinsi Jawa Timur memiliki banyak potensi alam yang belum dimanfaatkan secara maksimal, sebut saja Puah Siwalan. Daerah penghasil siwalan yang cukup besar adalah Kabupaten Gresik. Siwalan menjadi sebuah heritage atau peninggalan yang sampai saat ini masih ada dan terus dikembangkan oleh masyarakat. Salah satu daerah di Kabupaten Gresik yang cukup banyak memiliki pohon siwalan ada di Desa Hendrosari. Di desa ini terdapat hampir 4.000 pohon siwalan
yang dikelola 280 petani. Bahkan desa ini menjadikan air dari siwalan yang biasa disebut legen ini menjadi minuman khas Gresik sebagai pendamping makanan ayam bakar, karena memang desa ini menjadi salah satu tujuan wisata kuliner. Namun seiring dengan berkembangnya desa menjadi tujuan wisata kuliner, maka diperlukan suasana desa yang bersih, indah dan asri, jauh dari kesan kumuh dan kotor akibat sampah. Untuk itulah Kapal Jawa Timur memberikan pengetahuan melalui para pengabdi lingkungan yang ada di Kabupaten Gresik dengan membuat rumah kompos di Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Gresik. Tidak hanya itu, Kapal Jawa Timur juga memberikan bantuan 2.500 bibit pohon, diantaranya pohon mahoni, nangka, dan trembesi untuk ditanam di sekeliling Danau Hendrosari. Selain itu, Kapal Jawa Timur juga memberikan 5.000 bibit ikan nila dan memberikan pupuk organik. Menurut Suparto Wijoyo, Ketua Kapal Jawa Timur, penggunaan pupuk kapal ganik pada tanaman akan memberikan hasil yang bagus. Suparto Wijoyo juga memberikan apresiasi yang sangat positif terhadap perkembangan dan aktivitas dari pengabdi lingkungan di Kabupaten Gresik. Kami mengajak kepada seluruh kader lingkungan di Desa Hendrosari, mari setelah dikukuhkannya Desa Hendrosari menjadi desa wisata kuliner, itu akan muspro apabila tidak dilakukan langkah-langkah untuk penyelamatan lingkungan, baik itu lingkungan untuk penghijauan maupun kebersihan lingkungan. Jadi kami mengajak seluruh komponen daripada penggiat lingkungan ini untuk bisa secara terus-menerus untuk bisa membantu bagaimana supaya di Desa Hendrosari ini menjadi asri, menjadi sejuk dengan adanya program bantuan dari Kapal Jatim berupa tanaman penghijauan pohon mahoni yang telah diberikan oleh Bapak Ketua Kapal Jatim, Bapak Profesor Suparto Wijoyo, dengan bantuan pohon mahoni yang telah kita tanam di seputar bendungan Desa Hendrosari. Kemudian nanti kita akan lanjutkan di jalan-jalan poros desa di Hendrosari juga yang akan kita lakukan juga di sekitar lapangan ini. Jadi kalau kita sudah dicanangkan desa wisata kuliner, mestinya juga lingkungan harus kita garap. Nah, siapa yang menggarap? Nah, kita-kita semua ini yang menjadi penerus atau generasi muda dalam rangka untuk menghijaukan Desa Hendrosari dengan program lingkungannya. Kami relawan pengabdi lingkungan siap membantu menjaga kebersihan, keindahan, dan keasrian Kabupaten Gresik bersama pemerintah Provinsi Pati Anamo. Para pengabdi lingkungan yang tergabung dalam kapal Kabupaten Gresik juga mendapat perhatian dari para ibu-ibu yang tergabung dalam PKK. Sebagai kader PKK mendukung adanya wisata kuliner yang ada di Desa Hendrosari ini. Tentunya dengan kebersihannya sangat mendukung, yaitu kami selalu kader PKK akan selalu memotivasi dengan warga, kemudian selanjutnya akan memberi contoh, karena kebersihan adalah salah satu aset atau yang perlu dipelihara, salah satu pendukung, yaitu untuk mendukung wisata kuliner yang ada di Desa Hendrosari. Didukung oleh sumber daya alam yang sangat luar biasa yang saya selalu mensyukuri sebagai warga Desa Hendrosari. Tentunya tak lepas hasilnya dari pohon siwalan, ya, yaitu buah siwalannya sendiri yang selama ini kita hanya mengkonsumsi secara langsung, kemudian tidak menutup kemungkinan untuk selanjutnya untuk kita kemas lagi atau kita kelola lagi. Salah satunya misalnya menjadi jenang siwalan atau keripik siwalan, kalaupun nanti hasilnya melimpah ruah yang selama ini tidak hanya kita makan seperti biasa saja, atau kita bikin dawet siwalan yang selama ini sudah kita bikin, atau kolak siwalan gitu. Mungkin nanti bisa ada manisan siwalan atau asinan siwalan gitu, Ibu. Dengan adanya kapal kami sangat berterima kasih
bisa masuk ke Desa Indrosari ini. Diharapkan nanti ada sinergi ya, kesinergian antara kapal dengan kita sebagai peduli lingkungan. Jadi selain itu diharapkan nanti kerjasama yang bagus di segala bidang, sehingga kita bisa menciptakan desa kita sebagai desa yang kita harapkan, yaitu untuk menata ke depan, lebih maju dari yang sekarang. Dunia diciptakan baik, apa adanya dan semuanya ada. Hal itu diserahkan kepada manusia sebagai lingkungan hidup kita. Tuhan memberikan kuasa untuk menguasai alam, namun kita harus memanfaatkannya dan menguasainya secara bijak. Jika tidak menjadikan alam sebagai sahabat kita, maka alam pasti akan menjadi musuh berbahaya bagi kita. Karenanya, jagalah lingkungan dengan baik.